Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Oke, insyaallah kita akan sambung lagi mata kuliah kita Asbabun Nuzul di semester kita yang ketiga ini pada tema surat Al-Baqarah ya, juz yang kedua, dan insya Allah di sini kami akan menyampaikan sedikit saja karena nanti selebihnya akan dibuat tugas dalam bentuk membuat artikel ya, dan nanti insya Allah akan kami kirim PDF-nya berupa lembar penugasan dan link untuk pengumpulan tugasnya. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk menyampaikan materi terkait beberapa asbabun nuzul yang ada di juz 2. Oke, kita mulai ya, insya Allah. Baik, di depan kita sudah nampak apa namanya kitab yang akan menjadi muqarrar kita, yaitu As-Sahih Al-Musnad min Asbabi An-Nuzul. Baik. Di juz 2 ini, di ayat yang pertama, kita sudah mendapatkan sebuah hidangan yang luar biasa. Bahwasannya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qibalatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Oke. Allah berfirman, berkata orang-orang yang lemah gitu ya. Sufaha itu orang yang bodoh. Orang-orang bodoh ini mereka ya berusaha untuk mempertanyakan ya terkait arah kiblat Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin pada waktu itu yang berubah dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, yaitu Ka'bah Al-Musyarrafah. Baik. Ayat berapa ini? 142. Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa yang dilakukan oleh orang-orang mukmin terhadap apa namanya kiblat mereka sebelumnya? Kenapa mereka merubah kiblat mereka yang mana sebelumnya adalah Baitul Maqdis, kok kemudian berubah menjadi Masjidil Haram gitu. Bentar ya. Oke. Qala Ibnu Ishaq haddatsani Ismail bin Abi Khalid an Abi Ishaq an Barra qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli nahwa Baitul Maqdis wa yakthiru an-nadhar ila sama yantadir amra Allah fa anzalallah qad nara taqalluba wajhika fis sama. Ini ayat setelahnya ya, dua ayat setelahnya. Bahwasanya Ibnu Ishaq seorang ahli sejarah ya. Beliau meriwayatkan dari gurunya yaitu Ismail bin Abi Khalid, dari gurunya lagi yaitu Abi Ishaq, dari Barra yaitu seorang sahabat, berkata bahwasanya dulu Rasulullah ketika sholat menghadap Baitul Maqdis, wa yakthurun nazar, beliau juga banyak memandang langit. Kenapa? Karena beliau itu berharap Allah memindahkan kiblatnya itu ke Ka'bah. Kenapa? Karena menjadi bahan ejekan oleh orang-orang ahlul kitab, yaitu orang Yahudi Madinah, ketika apa? Mengetahui kiblatnya kaum mukminin pada waktu itu sama dengan kiblatnya mereka, gitu. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami telah melihat engkau sering menghadapkan wajahmu ke langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardoha. Maka kami apa namanya ganti kiblatmu itu tardoha sesuai yang engkau inginkan. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka palingkan wajahmu
menghadap Masjidil Haram. Jadi dimanapun kiblat kaum mukminin, mau di Arabnya atau mau di luar itu, misalkan kita di Indonesia, kita menghadap kiblat, bukan menghadap barat. Enggak. Kalau menghadap barat nanti kaum mukminin yang ada di timur, masa juga menghadap barat, kan harusnya menghadap ke arah kiblat. Baik. Faqala rijalu minal muslimin, maka seorang-orang dari kaum muslimin ya berkata seperti ini. Wadadna law alimna ilman man mata qabla an yasrifa ilal qiblah. Waduh, terus gimana gitu ya bahasanya? Keadaan orang yang mati sebelum kita dan mereka sholatnya itu menghadap kiblat yang lama yaitu Baitul Maqdis. Maka Allah menurunkan ayat wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan amal kalian yaitu sholat menghadap kiblat yang pertama yaitu Baitul Maqdis selama 16 bulan. Maka dari itu hati kaum mukminin jadi tenang. Maka ya qala as-sufaha minan nas, orang-orang yang bodoh dari kalangan manusia itu bilang gini, mawallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa yang membuat mereka merubah semua itu? Ya, eh, merubah kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, ya. Se- Hikmahnya adalah ya sebagai ibrah, sebagai tadabbur ayat bahwasannya Allah ingin menunjukkan bahwasannya kedudukan Baitullah yaitu Mekah yaitu Ka'bah itu lebih tinggi daripada Baitul Maqdis. Yang kedua adalah Allah ingin menunjukkan bahwasannya estafet kenabian itu yang sebelumnya ada di Bani Israel ya, yang mana Bani Israel itu letaknya yang ada di Palestina sana Baitul Maqdis, kemudian dipindahkan kepada bangsa Arab yang mana mereka menetap di semenanjung Arab itu, di teluknya itu ya, yang kemudian kita mengenalnya yang sekarang ini Arab Saudi gitu ya. Orang-orang Arab itu adalah keturunan Nabi Ismail yang menikah dengan seorang wanita dari Yaman yaitu Arab asli. Taib. Maka Allah menurunkan ayatnya sayaqulu sufaha'u minan nas ila akhiril ayah dan seterusnya. Dan apa namanya sumber yang diambil oleh Syekh Mukbil dalam kitabnya ini mankulan min lubabin nukul fi asbabin nuzul. Ya, ngambil dari kitabnya Imam Asyuti yang sering kita jadikan rujukan juga. Baik. Kemudian di ayat setelahnya wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum sebagaimana tadi ya bahwasanya orang-orang mukmin itu eh, merasa gimana ya orang-orang yang meninggal sebelum kiblat ini pindah apakah sia-sia amalnya maka Allah menurunkan ayat ini. Qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah fi tafsir dalam kitab sahihnya di bab yang berjudul Kitabut Tafsir juzuk yang ke-9 safhah mi'atain wa sab'ah wa thalathun haddatsana Abu Nuaim sami'a Zuhairan an Abi Ishaq anil Barra radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla ila Baitul Maqdis 16 syahran atau 17 syahran. Nabi menghadap Baitul Maqdis salatnya selama 16 bulan atau ada yang bilang 17 bulan. Wa kana ya'jubuhu an takuna qiblatahu qabla al-bait wa annahu shalla aw shalaha salatal asr wa shalla ma'ahu qaum fa kharaja rajul mimman kana shalla ma'ahu famarra ala ahli masjid wa hum raki'un. Jadi ceritanya ada seorang lelaki ya yang dia itu sholat bersama Kanjeng Nabi SAW ya ya kemudian setelah selesai dia pergi ya kemudian melintasi suatu kaum yang masih sholat di masjid lain ya tentunya di tempat lain maksudnya dan mereka masih sholatnya menghadap Baitul Maqdis kemudian jamaah sholat itu sudah melakukan ruku. Wahum rokion. Qala asyhadu kata laki-laki itu asyhadu billah laqad shallaitu ma'an nabi. Aku sudah sholat sama Nabi. Dan kiblatnya apa? Qibla Mekkah sudah menghadap Mekkah. Fadaru kamahum qablal bait. Kemudian akhirnya mereka memutar kiblatnya menghadap ke utara itu ya, kan Mekah di bawahnya Baitul Maqdis. Kemudian diputar dari Madinah ke Mekah. Jadi menghadap selatan. Taib. Kemudian wa kana alladzi mata 'alal qiblah qabla an tahawwala apa namanya? Qubilal bait
rijal qatalu falam nadira ma naqulu fihim fa anzalallah. Kemudian mereka mempertanyakan gimana keadaan orang-orang yang mati, yang meninggal, yang syahid di perang dan belum sempat sholat menghadap kiblat yaitu Baitullah Ka'bah, apakah amalnya diterima? Maka Allah menjawabnya dalam firman-Nya itu wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum dan seterusnya ya. Oke, lanjut. Kemudian di ayat yang berikutnya dalam juz 2 juga qad nara taqalluba wajhika fis sama. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah fi sahihi juz' tsani safhah 48 حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 شهرا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة. Jadi selama 16 bulan salat beliau menghadap Baitul Maqdis itu sambil suka lihat langit. Ya Allah, kapan ya turun keputusan Engkau, hukum Engkau kepada kami kaum mukminin memindahkan kiblat ini supaya tidak menjadi ejekan orang-orang Yahudi yang ada di sini dan seterusnya dan seterusnya. Fa'anzalallahu azza wa jalla qad nara taqalluba wajhika fis sama dan seterusnya. Fatawajjaha nahwal qiblah nahwal Ka'bah. Kemudian Nabi disuruh untuk menghadapkan kiblatnya itu ke Ka'bah. Wa qala sufaha, sehingga orang-orang sufaha tadi, orang-orang yang lemah akalnya itu bilang, dan mereka adalah orang-orang Yahudi, mawallahum am kiblatihim allati kanu alaiha. Apa yang menyebabkan mereka pindah? Allah menjawab, qul lillahil masyriq wal maghrib. Allah itu punya timur dan barat. Terserahnya Allah. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki ila siratim mustaqim. Fasallama an nabi rajul. Ada laki-laki yang tadi sholat ya. Tsumma kharaja ba'da ma shalla famarra ala qaum. Setelah dia sholat kan sama kanjeng Nabi, terus dia keluar dari Masjid An-Nabawi, kemudian melintasi suatu kaum lagi sholat. Kebetulan waktu itu fi sholatil asri, ya sholat asar, dan masih menghadap Baitul Maqdis. Ini tadi ya sama dengan redaksi sebelumnya. Kemudian dia bersumpah bahwasanya dia juga sudah sholat dengan Nabi dan dia kiblatnya sudah pindah ke Ka'bah. Fataharrafal qaum, maka kaum itu merubah kiblatnya hatta tawajjahu nahwal Ka'bah. Makanya ya di Madinah ada Masjid Kiblatain. Karena pada waktu itu orang-orang yang sholat di tempat sholat itu awalnya sholat menghadap Baitul Maqdis, kemudian ruku, kemudian iktidal, kemudian mereka balik kanan. Balik kanan menghadap eh, Baitullah yaitu Ka'bah. Masya Allah ya. Ini adalah asal muasal Masjid Kiblatain yang ada di Madinah dan seterusnya dan seterusnya. Ya, oke. Ini yang apa namanya Asbabun Nuzul ayat 158 nanti Ustadz tugaskan saja. Yang pendek-pendek tugas. Nanti yang panjang-panjang biar Ustadz aja yang baca. Oke, kemudian Allah berfirman dalam juz 2 juga. Allah berfirman dalam firman-Nya, "Uhilla lakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum." Telah dihalalkan bagi kalian Lailatus Syiyam, ya, pada malam kalian puasa itu Arrafas. Arrafas itu adalah apa namanya? Jima ya, ila nisaikum, kepada istri-istri kalian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Mereka itu pakaian bagi kalian dan kalian pun pakaian bagi mereka. Karena apa? Pada waktu itu kaum muslimin itu ketika puasa malamnya tidak boleh berjima dengan istrinya. Gitu. Ya, ayat 187. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum. Ya, Allah tahu bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri. Waduh, jenenge wong poso ya. Sudah menahan seharian untuk tidak makan dan minum. Yang halal saja Allah haramkan. Kemudian apalagi berjima yang lebih dari itu ya. Maka malamnya itu udah, aduh, gak kuat gitu ya. Maka Allah tahu kalau kalian tuh sudah tidak kuat sebagai manusia ya. Kemudian Allah telah memaafkan kalian. Fal'ana basyiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Sekarang
campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Ya, karena itu adalah ibadah. Kemudian Allah berfirman, wakulu washrobu, makan, minum, silahkan. Kalau sebelumnya, ya asbabun nuzulnya ada seorang yang kelelahan gitu ya, kemudian nggak sempat berbuka puasa, kemudian tiba-tiba sudah pas bangun sudah pagi lagi dia belum sempat untuk sahur dan seterusnya sampai dia kecapean. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Nah, ini ada cerita unik nanti di sini ya. Bahwasannya boleh makan dan minum sampai benang putih berubah menjadi benang hitam, ya. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakan puasamu wala tubasyiruhunna wa antum akifuna fil masjid. Kalau lagi itikaf nggak boleh apa namanya tubasyiruhunna itu mencium istri ya. Tapi apa namanya istilah yang lebih kuat lagi itu adalah berjima dengan istri. Nggak boleh kalau lagi itikaf. Maka beberapa ulama ada yang memahaminya secara dohirnya. Nyentuh aja nggak boleh. Kemudian apa? Wa antum akifuna fi tilka hududullahi fala taqrabu. Itu batas-batas Allah dan jangan didekati karena suka tergelincir orang itu kalau deket-deket itu. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah taala haddatsana Ubaidillah bin Musa an Israil an Abi Ishaq an Al-Barra radhiyallahu anhu qala kana ashabu Muhammad idza kana rajulu sha'iman fa hadara al-iftar fanama qabla an yuftar. Waktu itu sahabat-sahabat Nabi Muhammad ya, ada seorang lelaki yang puasa, fahadharul iftar. Kemudian sudah masuk waktu iftar, fanama, ketiduran karena capek. Qablaan yuftar, sebelum dia sempat apa namanya? Berbuka puasa. Lam yakul lailatahu wala yaumahu. Gak sempat makan pada malamnya, juga gak sempat pada siangnya. Hatta yamsi, sampai di hari yang berikutnya. Wa in wa inna Qais bin Surmah al-Ansari kana shaiman. Falamma hadarul iftar ata imra'atahu faqala laha a'indaka ta'am? Salah seorang sahabat namanya Qais tanya ke istrinya, "Apakah kamu punya makanan?" Kemudian perempuannya jawab, "Enggak." Walakin antolik fa'atlabu laka wa kana yawmahu ya'mal faghalabatahu ainahu. Dia ketiduran belum sempat makan. Maka turunlah ayat ini yang membolehkan makan di malam hari. Falama intasofan nahar gosha alaihi fadzakara dzalika li Nabi sallallahu alaihi wasallam fanazalat hadhil ayat. Fillalakum lailatas siyamir rafathu ilan nisaa. Dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian Al-hadits adahu al-Imam Al-Bukhari dalam hadis Imam Bukhari fi kitab tafsir ma taghyiri fi ba'dhi as-sanad wa fihi tasrih Abi Ishaq bisima wa lafdhuhu wa lafdhu matnuhu lamma nazala shaum Ramadan kanu la yaqrabun nisa Ramadan kullah. Pada waktu itu sahabat pas malam hari pas diwajibkan bulan Ramadan itu puasa, mereka nggak mendekati wanitanya sama sekali. Wa kana rijalu yahtanuna anfusahum. Ada seorang lelaki yang aduh udah nggak kuat lagi itu. Maka turunlah firman Allah, animallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaik. Dalam riwayat yang lain, Sayyidina Umar ya, berjima dengan istrinya, kemudian mengadukan kepada Nabi, wahai Nabi, ya Allah, aku di bulan puasa tetap menyetubuhi istriku, padahal di malam hari. Akhirnya Allah berfirman, gak apa-apa, setubuhi istrimu ya dengan cara yang halal di malam harinya, dan seterusnya dan seterusnya. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Puasa, kemudian iftar ya membatalkan puasa dalam di malam harinya sampai terbit fajar. Para sahabat ada yang memaknai yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal fajr ini ya, jadi dia memaknainya secara zahirnya. Padahal ini adalah majas Al-Qur'an. Maksudnya adalah dari malam berubah menjadi cerah fajar ya. Tapi sahabat menaruh benang putih di bawah aswatnya itu di bawah bantalnya sampai dicek dulu udah berubah belum dah warnanya udah berubah belum dah warnanya ya nggak akan berubah gitu ya maka Nabi tertawa melihat sahabat yang berusaha menafsirkan ayat Quran dengan akalnya sendiri kemudian Nabi membenarkan itu maksudnya adalah dari muntasif lail dari malam hari berubah menjadi subuh hari maka kalian tidak boleh makan dan minum lagi gitu ya.
Nah, itulah adalah asbabun nuzul dari beberapa ayat yang kami sampaikan. Mohon maaf ya, agak kurang fokus karena ini berada di masjid kampus ya. Jadi kami sempatkan untuk rekaman ini. Semoga yang sedikit ini nanti bisa bermanfaat ya. Nanti tugasnya teman-teman bisa apa namanya kumpulkan di Google Drive yang akan kami cantumkan juga di PDF penugasan nanti dan juga pengumpulannya insya Allah terakhir di hari Selasa tanggal 7 Oktober. Jazakumullah khairan. Di sini sudah asar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.